diproduksi 20.000 ya tinggal dikali 20.000 dikali 3. Kemudian untuk yang B bobotnya 12, unit yang diproduksi 15.000 ya 12 dikali 15.000. Begitu seterusnya sampai yang D. Akhirnya kita bisa dapat unit bobotan. Kemudian menghitungnya sama pakai rasio lagi. Lah rasionya ini based on unit bobotan. Kalau untuk yang A karena unit bobotan 60.000 dan unit bobotan total 600.000 sehingga rasionya 60.000 dibagi dengan 600.000. Kalau untuk yang B 180.000 dibagi 600.000 sampai dengan cara yang sama kita mencari sampai yang D kayak gitu. Dan kemudian nanti dikali dengan kos bersama. Seperti itu akhirnya kita bisa dapat pengalokasiannya berapa gitu. Gampang kan kalau yang ini. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ke metode yang terakhir, metode unit kuantitatif. Nah, kalau yang ini yang unit kuantitatif ini itu karena gini, biasa kita menggunakan ini biasanya kayak gini karena output yang dihasilkan atau produk-produk yang dihasilkan setelah titik pisah itu satuannya itu berbeda-beda gitu. Jadi kayak misalkan gas kan satuannya mungkin apa gitu. Kalau di contoh ini ya kalau yang di contoh ini misalkan kan itu dari minyak mentah kemudian menghasilkan beberapa produk, batu bara, tar batu bara, benzoat, amonia sulfat, gas dan yang lain-lain. Ya maaf ya handphone saya bunyi. Nah itu kan menghasilkan satuan yang berbeda-beda gitu, sehingga kita harus mengkonversikannya agar bisa seragam. Unit pengukurannya masing-masing produk ini berbeda-beda. Batu bara unit pengukurannya berbeda, tar batu bara, benzoat, asam sulfat, gas dan yang lainnya itu beda-beda, sehingga kita harus menggunakan yang namanya metode unit kuantitatif. Dan cara penghitungannya itu kita harus, kalau misalkan di contoh ini ya, hasil per pon dari per ton bahan batu bara. Nah, jadi gini, kalau ini kan hasil olahan batu bara ya. Nah, hasil per pon dari per ton bahan batu bara itu jadinya berapa. Nah, itu kita harus memikirkannya itu kayak gitu. Jadi dari satu bahan mentah, misalkan 1 kilo bahan mentah ini bisa jadi berapa unit untuk masing-masing produknya kayak gitulah. Sedangkan produk yang dihasilkan itu unit pengukurannya berbeda-beda, sehingga nanti kita nggak bisa menyeragamkan. Iya, kalau semuanya bisa dinyatakan dalam kilogram gitu ya itu akan lebih mudah bagi kita. Lah kalau yang tadi kan asumsinya sama, semuanya unit yang diproduksi per unit gitu kan. Dari metode yang sebelumnya dari A sampai yang D tadi kan mengasumsikan bahwa hasil atau produk yang dihasilkan setelah titik pisah itu kan menggunakan satuan unit semua. Sedangkan kalau di sini kan beda-beda, batu bara satuannya beda dengan tar batu bara, benzoal, amonia sulfat beda-beda semua, sehingga cara menghitungnya kita mengasumsikan per 1 ton bahan batu bara itu bisa jadi berapa sih kayak gitu. Itu ya, itulah cara dari metode unit kuantitatif atau esensi dari metode unit kuantitatif. Nah, kalau di contoh ini adalah dari 1 ton batu bara itu bisa menghasilkan berapa. Nah, di sini kita bisa tahu batu bara menghasilkan 1320, tar batu bara 120 dan seterusnya. Dan ada yang namanya sisa sampah. Nah, sisa sampahnya berupa 100. Nah, di situ ada distribusi sisa sampah pada produk. Distribusi sisa sampah pada produk ini bisa diketahui kan nanti. Jadi kalau misalkan batu bara itu menghasilkan sampah berapa kayak gitu kan, ada proporsinya. Sehingga kita harus menyesuaikan. Yang namanya sisa sampah ini nggak boleh kita ikutkan dalam perhitungan. Jadi harus dikurangi. Ada yang namanya revisi bobot produk setelah distribusi. Jadi harus dikurangi dengan sampah. Kayak tadi kan per ton batu bara mentah itu kan bisa jadi 1 ton batu bara mentah itu bisa menjadi 1320 batu bara siap jual, dikurangi dengan sisa sampahnya 69,474, sehingga kita
eh kita harus menambahkan, astagfirullahaladzim, ya maaf ya, kayaknya harus saya silent dulu handphone saya. Nah di situ nah di situ kemudian kita harus melakukan revisi bobot. Nah revisi bobot ini harus kita tambahkan karena sampah kan nanti juga mempengaruhi bobot. Nah itu harus kita tambahkan bobotnya. Jadi kalau yang tadi 1320 ditambahkan dengan 69, sampahnya ini tuh harus juga kita hitung karena itu nanti kan juga jadi produk akhir juga, sampah itu ikut ke perhitungan gitu. Meskipun pada akhirnya dia juga akan menjadi sampah, tapi harus tetap kita hitung kan. Jadi di situ harus kita tambahkan kayak yang tar batu bara itu kan tar batu bara yang bersih 120. Nah, di situ terus ada distribusi sisa sampah 6,316. Itu harus kita tambahkan. Jadi totalnya 126,316. Semua hasil harus kita tambahkan. Barulah di sini kita bisa menghitung rasio. Nah, rasionya ini tuh menggunakan perbandingan revisi bobot produk setelah distribusi. Jadi kalau untuk yang batu bara, totalnya kan 1389. Lah ya udah berarti 1389 dibagi dengan 2000 karena keseluruhan bobot kan 2000. Ya udah dibagi dengan 2000. Untuk tar batu bara 126,316 dibagi dengan 2000. Tuh. Kemudian dikalikan dengan kos bersama per ton batu bara. Kos bersama per ton batu untuk mengolah batu bara itu 40.000. Ya sudah tinggal dikalikan dengan 40.000 sehingga di sini kita bisa tahu alokasi kosnya. Tuh. Itu cara yang metode unit kuantitatif. Jadi saya ulangi lagi, kita harus tahu dulu per ton bahan mentah itu bisa jadi berapa untuk masing-masing produk. Kemudian kalau memang ada sisa sampah ya harus ditambahkan dengan distribusi sisa sampah. Tapi kalau misalkan tidak ada sisa sampah ya nggak usah. Berarti yang digunakan ya perbandingannya yaitu hasil dari bahan baku yang mentah dibagi dengan per total bahan baku mentah itu berapa kayak gitu. Tapi ternyata kalau memang ada sisa sampah berarti kita harus membuat revisi bobotnya juga, dan yang digunakan rasio yang digunakan sebagai dasar rasionya adalah revisi bobot produk setelah distribusi seperti itu. Kemudian dikalikan dengan kos bersama sehingga kita bisa tahu alokasi kos bersamanya berapa. Oke, itu yang untuk modul 8 yang kegiatan belajar 2. Oke, kemudian saya lanjutkan ke kegiatan belajar 3. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti? Kalau memang ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke yang kegiatan belajar 3. Aduh, maaf. Hari ini belibet terus. Sebentar, saya upload PPT dulu. Kayaknya banyak yang mengalami kendala juga ya. Kendala login. Ada apa ya? Baik, ya, bentar saya upload PPT dulu. PPT metode belajar 3. Sebentar, tunggu. Bentar ya, sabar, masih upload PPT.